Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, kembali masih saya akan membahas masih mengenai tentang bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa UNESCO untuk yang nomor 10 ya. Jadi bahasa Indonesia ini sekarang ini sudah dapat dipergunakan oleh UNESCO untuk melakukan konferensi-konferensi di badan UNESCO, tentunya badan yang menaungi ilmu pengetahuan dan kebudayaan di UNESCO. Ini bisa nanti menggunakan bahasa Indonesia ataupun dari 9 bahasa lainnya, termasuk juga ke dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya ini satu hal yang sangat menggembirakan kita sebagai bangsa Indonesia, karena dengan terdaftarnya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO yang 10 ini, maka terbukalah peluang dari bahasa Indonesia ini untuk bisa dipelajari di seluruh dunia. Artinya bahwa mulailah kita ini memperkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia tentunya. Dan ke depan mungkin pemerintah Republik Indonesia juga tentunya akan mengupayakan supaya bahasa Indonesia ini juga menjadi bahasa pengantar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB-nya ya. Itu tidak mustahil kalau memang ini terus diperjuangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, mengingat bahwa memang bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang banyak penuturnya, karena memang di Indonesia sendiri hampir 300 juta jiwa, kemudian ditambah dengan penutur lain di 54 negara yang sudah memprogram atau sudah mengajarkan bahasa Indonesia di universitas yang ada di 54 negara tersebut. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa memang bahasa Indonesia nantinya bisa untuk dijadikan juga sebagai bahasa pengantar di konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di PBB nantinya. Dan tentunya keberhasilan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 di UNESCO ini kita melihat memang banyak sekali kritikan atau sindiran-sindiran yang banyak dari para netizen Malaysia, kemudian juga dari para tiktoker Malaysia yang seperti hal yang saya tayangkan kemarin itu, yang pada awalnya mereka memang mengucapkan selamat atas terpilihnya bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO, dan kemudian mereka sekarang ini menyesal ya, karena memang dengan terpilihnya bahasa Indonesia maka tertutuplah ya bahasa Melayu untuk bisa dijadikan sebagai bahasa pengantar di UNESCO atau di PBB, karena memang sudah ada bahasa Indonesia. Nah, jadi memang orang-orang di Malaysia ini ya, kita belum mendengar ya apa yang komentar-komentar dari pemerintah Malaysia ini, belum ada satu tanggapan pun ya, dan saya belum mendapat videonya. Tetapi dari para netizen atau para youtuber Malaysia ini sudah mulai bermunculan membahas mengenai bahasa Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai bahasa pengantar nomor 10 di UNESCO. Dan salah satu daripada channel ya, ini dari Malaysia ya, kemudian channel ini dinarasikan dengan kalau saya lihat dari videonya ini dengan bahasa teks ya, yang kemudian disampaikan melalui bahasa tersebut, menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa bahasa Melayu dialek Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nomor 10 di ASEAN. Awalnya video ini kita mendengar biasa-biasa saja, memberitakan mengenai bagaimana upaya Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nomor 10 ASEAN. Namun di situ ada terselip kata dialek Melayu, dialek Indonesia.
Nah, tentunya ini membuat kita semua bertanya-tanya, apakah memang benar ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dialek Indonesia? Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia ini kita bertanya-tanya, ya. Tidak ada ya satu bahasa Melayu dialek Indonesia. Adapun bahasa Melayu itu ada di Kepulauan Riau, tapi bukan dialek Indonesia, ya dialek Kepulauan Riau itu sendiri. Sedangkan kalau dinyatakan bahasa Melayu dialek Indonesia, ya ini tentunya sangat bertentangan sekali dengan kita. Jadi memang inilah mungkin ya dari orang-orang Malaysia yang sampai saat ini pun belum memahami apa yang dimaksud tentang bahasa tentunya. Baik dalam bahasa Melayu yang mereka pergunakan, kemudian apalagi dengan bahasa Indonesia yang saat ini sudah mendunia ya. Dan kita ketahui bahwa memang bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, tetapi kita sudah meninggalkan bahasa Melayu yang sedemikian itu, kemudian kita ramu sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia yang bisa dipelajari dan mudah dipelajari oleh orang-orang di luar daripada bangsa Indonesia. Lain halnya dibanding dengan bahasa Melayu yang memang dituturkan oleh sedikit orang ya di Malaysia, hanya sebagian orang Melayu saja yang menuturkan bahasa Melayu, tetapi memang bahasa Melayu mereka itu dicampur kepada bahasa Inggris. Jadi inilah perbedaannya dialek antara Kepulauan Riau dengan dialek Malaysia. Kalau dialek di Kepulauan Riau tentunya Melayu asli. Tapi kalau dialek yang dipergunakan di Malaysia, ini Melayu yang dicampur dengan Inggris. Jadi ini tidak mungkin bisa bersatu padu, tidak mungkin bisa sama dengan apa yang dikatakan dalam YouTube yang akan kita dengarkan berikut ini. Coba kita dengarkan bagaimana penjelasan dari channel yang membahas mengenai bahasa Melayu dialek Indonesia ini diterima sebagai bahasa nomor 10 di ASEAN. Ini sangat menggelikan sekali. Coba kita dengarkan. Bahasa Melayu dialek Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Bahasa Melayu dialek Indonesia sah jadi bahasa resmi di UNESCO. Penetapan ini dilakukan pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Melalui penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum. UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. 1. Bahasa Melayu dialek Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Melayu dialek Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO pada Senin 20/11/2023 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Andorra Monaco, Muhammad Oimar, menyatakan penetapan tersebut menjadikan bahasa Melayu dialek Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO. Adapun 9 bahasa lain yang diakui adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Baik, kita sudah dengar tadi ya dari penjelasan YouTuber ini tentunya banyak menuai kritik daripada bangsa Indonesia karena memang beliau menyatakan bahwa bahasa Melayu dialek Indonesia diresmikan menjadi bahasa nomor 10 di UNESCO. Mereka menyatakan bahasa Melayu dialek Indonesia, dan inilah yang saya katakan tadi, dari orang-orang Malaysia ini yang belum paham mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada bahasa Melayu dialek Indonesia, nggak ada ya. Yang ada adalah bahasa Melayu dialek Riau, itu iya, dan itu sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Jadi perkataan bahasa Melayu dialek Indonesia ini tentunya membuat kita ya, masyarakat Indonesia ini ya, kalau dibilang kita mau marah ya ini boleh ya, karena memang tidak ada bahasa Melayu dialek Indonesia, yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi mereka ini lupa tentang apa yang saat ini sedang naik daun adalah bahasa Indonesia, bukannya bahasa Melayu. Jadi
nggak ada bahasa Melayu dialek Indonesia di Indonesia ini ya. Kecuali di Malaysia mungkin bahasa Melayu dialek Malaysia itu silakan aja. Dan mereka mau mengembangkan bahasa itu ya silakan aja, sendiri aja ya. Sedangkan kita sebagai bahasa Indonesia ini sudah menjadi atau sudah terdaftar di UNESCO, jadi berbeda, nggak bisa dikatakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Ini kadang-kadang orang-orang dari Malaysia ini masih berpikiran sempit seperti itu ya. Seperti yang juga kita ketahui bahwa bahasa Inggris yang pernah saya jelaskan kemarin itu, bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Jermanik dan Prancis. Nah, oleh karena orang-orang Inggris ini meramu bahasa Jermanik dan Prancis ini menjadi satu bahasa, kemudian dia pakai nama negaranya, jadi negaranya Inggris, jadi bahasa Inggris. Dan ini jauh berbeda dengan bahasa asalnya, bahasa Germanik dengan bahasa Prancis. Dan mereka tidak mau disebut sebagai bahasa Germanik ataupun bahasa Prancis, tetap mereka menyatakan bahwa bahasa Inggris. Nah, demikian juga dengan Indonesia, karena Indonesia berasal dari bahasa Melayu, kemudian bahasa Melayu dirubah menjadi bahasa Indonesia, ya kita tidak menyebut lagi bahasa Melayu, kita tetap menyebut bahasa Indonesia. Karena antara bahasa Indonesia dengan bahasa induknya, bahasa Melayu, ini sudah jauh berbeda dari makna dan kosakata, pengertian kata-kata dan sebagainya. Kita ambil contoh, orang Malaysia menyebutkan begini contohnya, bahwa orang-orang Melayu Malaysia tidak boleh berbahasa Melayu. Kata-kata tidak boleh di situ, artinya kalau bahasa Indonesia itu jangan, ya. Tidak boleh itu jangan. Semestinya kalau dengan bahasa Indonesia, bahwa orang-orang Melayu Malaysia tidak dapat berbahasa Melayu, itu yang benar. Nah, inilah dari dua pengertian di sini, ini sudah menunjukkan bahwa bahasa Melayu sebagai induk daripada bahasa Indonesia ini sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Ya, artinya baik itu bahasa Inggris yang asalnya dari bahasa Jermanik dan bahasa Prancis, ya orang Inggris sudah tidak menggunakan bahasa itu lagi. Orang Inggris menggunakan bahasa Inggris yang sudah diramu sedemikian rupa menjadi bahasa Inggris. Demikian juga Indonesia, walaupun dari bahasa Melayu sudah diramu sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia, dan kita sudah tidak memakai lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Tetap bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Indonesia, jadi jauh berbeda. Nah, ini yang perlu orang-orang Malaysia ini pelajari sebenarnya ya. Kenapa sampai seperti ini? Bukan kemudian nebeng ya, kemudian pengen ikut terkenal jadi bahasa Melayu. Kita disebut dialek Indonesia, nggak ada dialek Indonesia ya. Oleh sebab itu maka orang-orang Malaysia termasuk juga para TikToker Malaysia yang kemarin menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah Malaysia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahasa Malaysia dan Indonesia. Nggak bisa juga ya, nggak mungkin diterima oleh pemerintah Indonesia. Karena antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia ini jelas berbeda ya, nggak bisa dijadikan satu. Gitu. Oke ya, untuk Anda mungkin punya pendapat lain terhadap video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.